anjing-anjing yang dikasih makan ini pas banyak yang komentar ke YouTube nanti. Lihat aja. Udah di depan nggak usah didengerin, namanya juga anjing. Kalau anjing itu mah hilang. Datangnya sesaat tapi hilang langsung lama. Ya anggap aja anjing. Ingat satu hal, yang benci walawi, yang benci habaib akan menjadi anjing. Bukan akan menjadi anjing, tapi memang anjing. Ini sekali lagi. Oke? Tahu itu. Yang benci walawi, yang benci habib itu anjing. Yang tua, yang muda, siapapun itu orangnya. Yang benci walawi anjing. Sama seperti yang pasti bakalan komen nanti. Dan bakalan komen di YouTube nih. Banyak kan para anjing-anjing yang berkomentar di YouTube. Banyak banget para anjing-anjing yang udah terdoktrin, yang udah aduh anjing. Pembenci walawi itu adalah anjing, bukan manusia. Kita anggap aja sebagai anjing. Ya enggak? Bukan dianggap sebagai anjing, tapi memang anjing kaki dua. Nah itulah yang benci ulama, yang benci habaib, yang benci balawi khususnya. Nah, nggak ada manusia yang benci balawi. Manusia malah menghormati balawi, cintai balawi sebagai zuriat Rasul. Oh, jangan para anjing ini iri kali ya, nggak dikasih panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita kembali berjumpa, kita kembali dipertemukan dalam suasana yang sangat membahagiakan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan lagi kita dengan bulan suci Ramadan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya untuk sahabat-sahabatku, untuk saudara-saudaraku. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jika di video sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa saya membahas lagi soal Habib Ba'agir Assegaf yang kemudian muncul lagi dengan pernyataan-pernyataan yang cenderung menghina dan rasis ya. Nah, kali ini yang ingin kita bahas adalah tentang pernyataannya dia. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat scroll di YouTube ya, kemudian ketemu salah satu channel yang mengangkat juga soal isu-isu radikalisme, isu-isu soal Ba'alawi ya, sama seperti kita. Kemudian saya mendapatkan dia mengangkat soal pernyataan Habib Ba'agir. Setelah saya ikuti, sepertinya kita harus mendiskusikan itu juga. Nah, namun sebelum kita masuk di dalam videonya, sahabat-sahabat sekalian, lagi-lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, khusus untuk sahabat-sahabatku mungkin yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kemudian like juga jika kalian suka. Jika kalian senang dengan konten-konten edukasi seperti ini, bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kemudian saya berharap kita bisa berdiskusi di kolom komentar ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi itu tadi ya asal muasal kenapa saya ingin mengangkat lagi soal Habib Ba'agir ya. Jika sebelumnya juga saya sudah pernah mengangkat soal kasusnya dia yang menghina Wali Songo, menghina ulama, menghina pribumi. Kali ini sama. Tapi lebih vulgar lagi dan lebih sadis lagi. Saya tidak ngerti orang yang seperti ini dia gangguan kejiwaan atau apa, tapi ya lumayan tidak sehat untuk kita lihat ya. Terutama untuk orang-orang yang mungkin sangat cinta kepada habaib. Saya tidak tahu kalian akan menilai apa jika mendengar cuplikan video itu. Nah, di awal kan saya sudah perdengarkan ya. Bagaimana Muhibbin? Enak dengar kalimat anjing itu diulang-ulang oleh Habib Ba'agir, dan semua orang yang dia tidak senangi dikategorikan sebagai anjing. Gimana dengarnya? Apakah kalian akan tetap cinta dengan modelan Habib seperti ini? Ini Habib loh. Kan kalian fanatiknya ke Habib ini luar biasa sekali. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, tetap kalian akan cinta kepada habaib. Nah, gimana kalian menilai kalangan Habib atau oknum Habib yang namanya Habib Ba'agir Assegaf, anak dari Habib Hani, itu menganjing-anjingkan semua orang yang dia tidak senangi, yang mempersoalkan soal Ba'alawi. Seolah-olah dialah yang orang yang paling suci dan kemudian bebas memberikan label kepada siapapun yang dia tidak senangi. Ini ajaran siapa? Ajaran Yahudi. Ini bukan ajaran Islam. Kita tidak diajarkan di dalam Islam seperti ini. Saya dari kecil belajar Islam kemudian sampai sebesar ini tidak pernah saya mendengarkan ajaran seperti ini yang boleh menghina orang dengan kalimat-kalimat seperti itu. Ya,
sejengkel-jengkelnya kita, setidak sukanya kita kepada orang lain yang berbeda pandangan dengan kita, harusnya kita tabayun, bukan menghina orang tersebut dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas, apalagi disampaikan di sosmed, di YouTube, yang semua orang bisa melihat. Ini secara tidak langsung mempermalukan diri sendiri sebenarnya. Kita ya, saya senang ketika dia selalu berbuat seperti ini. Pada akhirnya pribumi masyarakat akan sadar sendiri siapa yang kemudian benar dan siapa yang kemudian salah dan terungkap. Orang-orang seperti inilah Habib-habib yang lain ini sibuknya mereka adalah pencitraan, berbenah, kemudian memperbaiki arah geraknya dia supaya kemudian muhibbinnya ini tidak hilang kepercayaan kepada dirinya. Ini lain lagi. Habib Bagir justru sibuknya menganjingkan orang lain, membuat orang lain kalangan muhibbin ini untuk tidak cinta kepada dirinya. Ini luar biasa. Saya tidak mengerti dia didikannya dari mana. Cuma yang pasti adalah ini bukan ajaran Islam. Ya, apakah dia mengatakan itu di channel YouTube-nya karena mungkin dia bentuk kejengkelannya berarti dia berangkat dari sebuah emosi yang diluapkan, ya, sehingga semua orang dikategorikan sebagai anjing. Ya. Nah, hal inilah yang perlu kita kaji, hal inilah yang perlu kita diskusikan. Kenapa? Karena semakin hari kita akan menemukan Islam ini menjadi sesuatu yang tidak sakral lagi di tangan orang-orang yang tidak tepat. Orang-orang yang kemudian seperti Habib Bagir ini, jika tidak kita berikan teguran, jika kita tidak berikan semacam sop terapi, maka dia akan menganggap bahwa kita semua pribumi Nusantara ini adalah pengecut yang tidak berani mempersoalkan mereka-mereka ini kalangan Ba'alawi dari Yaman. Padahal kalau kita mau menilai, ya, apakah mereka ini adalah orang-orang yang kebal hukum kemudian tidak bisa dipersoalkan? Saya yakin tidak. Orang-orang seperti ini harus dilaporkan atau minimal diperiksa. Di video sebelumnya saya sudah mengatakan Habib Bagir ini adalah orang gila, orang sindrom, tidak jelas, dia berpenyakitan. Harusnya orang seperti ini jangan dibiarkan bebas memegang HP, memegang Android, jangan dibiarkan buat konten, jangan dibiarkan buat pernyataan-pernyataan seperti itu di sosial media. Agar apa? Agar masyarakat, agar umat Islam tidak gaduh. Ini orang tuanya membiarkan, Habib Hani membiarkan anaknya yang tidak sehat mental ini untuk bermain sosmed. Akhirnya apa? Akhirnya bebas dia menganjingkan orang lain. Akhirnya bebas dia menghina Wali Songo, menghina pribumi, menghina ulama. Sehebat apa orang-orang seperti ini? Setangguh apa dia? Dia punya backingan siapa sehingga bebas mengatakan hal-hal seperti itu, dan tujuannya apa? Apakah untuk kebesarannya dia atau apa? Saya kira kita tidak mengerti apa tujuan dari mereka melakukan hal-hal seperti ini. Padahal kalangan habaib yang lain ini berusaha untuk melebur, berusaha untuk tidak banyak bicara agar persoalan polemik mereka ini yang diragukan oleh tesis Kiai Imad itu tidak bergulir. Ya, inilah hal-hal seperti inilah yang kita kritisi. Di beberapa video saya sempat dikritik oleh muhibbin yang mengatakan bahwa saya orang yang membenci habaib. Sebenarnya bukan membenci habaib, tetapi habaib-habaib seperti ini, seperti Habib Bagir ini tidak bisa kita diamkan. Nah, kalau orang-orang seperti ini kita diamkan, ya ke depan pasti akan jauh lebih kacau lagi, ke depan pasti akan jauh lebih brutal lagi. Sehingga harus kita bereaksi. Saya juga berharap Habib Bagir ini menonton video ini dan berkomentar di channel ini. Sampaikan unek-uneknya di channel ini. Saya katakan bahwa Anda ini adalah orang yang rusak mentalnya. Ya. Jadi harus periksa. Ke rumah sakit lah, periksa. Psikologinya aman nggak? Kejiwaannya aman nggak? Jangan berkeliaran. Silakan komentar ya. Yang nggak senang dengan pernyataan silakan berkomentar. Itu pernyataan saya untuk Habib Bagir. Sebagai bentuk kejengkelan, sebagai bentuk protes saya kepada orang-orang atau Habib, oknum Habib seperti ini.
Baik sahabat-sahabat sekalian, kita ketemu di video selanjutnya ya sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Saya kira dengan ucapan Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.